Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal penjumlahan pada pecahan dengan waktu 5 detik saja. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Soal pertama yaitu tentukanlah jumlah dari 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 ditambah 1 per 4 kali 5 ditambah seterusnya ditambah 1 per 48 kali 49 ditambah 1 per 49 dikali 50. Oke, ini jawabannya adalah yang C ya, 49 per 50. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara bagian awal pada pecahan yang ini, itu kita kurangkan dengan bagian yang paling akhir pada penjumlahan pecahan itu. Maka didapatilah hasilnya jika polanya berbentuk seperti ini. Semua penyebut perkaliannya itu selalu beruntun ya, misalnya kayak 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5. Tidak ada angka yang kelewatan, selalu beruntun. Dan kemudian yang di atasnya itu selalu polanya 1, 1, 1, 1, 1 dan seterusnya. Tanda titik 3 itu menandakan bahwa angka ke selanjutnya ya. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Mengapa harus yang awal ini kita kurang dengan yang akhir? Nah, itu konsep dasarnya berasal dari sini. Coba perhatikan pada saat 1 per 1 kali 2. Nah, itu bisa kita ubah atau kita sederhanakan bentuknya menjadi 1 per 1 dikurang 1 per 2. Nah, 1 per 1 dikurang 1 per 2 ini hasilnya akan sama dengan 1 per 1 kali 2. Coba saja, 1 per 1 kali 2 berarti itu setengah kan? Nah, sekarang 1 per 1 dikurang setengah itu juga jawabannya adalah setengah. Jadi, kita itu hanya mencoba mengubah bentuknya saja supaya lebih sederhana. Kemudian ada 1 per 2 kali 3. Nah, itu bisa kita ubah menjadi 1 per 2 dikurang 1 per 3. Kemudian 1 per 3 kali 4 itu bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 3 dikurang 1 per 4. Kemudian 1 per 4 kali 5, sederhananya 1 per 4 kurang 1 per 5. Begitu juga dengan 1 per 48 kali 49, itu bisa kita sederhanakan bentuknya, atau kita ubah bentuknya menjadi 1 per 48 dikurang 1 per 49. Kemudian yang terakhir yaitu 1 per 49 dikali 50, itu bisa kita ubah bentuknya menjadi 1 per 49 dikurang 1 per 50. Nah, coba kita lihat lagi soal awalnya. Ini adalah soal awalnya. Nah, sekarang bentuk soal ini kita ubah ke bentuk yang sudah kita ubah konsep dasar tadi. Nah, 1 per 1 kali 2 ini, nah itu bisa kita ubah menjadi 1 per 1 kurang 1 per 2. Kemudian 1 per 2 kali 3 ini kita ubah menjadi, ditambahnya jangan lupa 1 per 2 dikurang 1 per 3, kemudian ditambah dengan 1 per 3 kali 4. Nah, ini ubah juga. Kemudian ditambah dengan 1 per 4 kali 5, langsung saja kita buat apa aja perubahannya. Kemudian seterusnya ditambah dengan 1 per 48 kali 49, itu pengubahnya adalah 1 per 48 dikurang 1 per 49. Yang terakhir, yang ini 1 per 49 kali 50, itu bisa diganti menjadi 1 per 49 dikurang 1 per 50. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa kita harus mengubah bentuknya? Nah, kita mengubah bentuknya ini supaya kita lebih mudah mengerjakannya atau lebih sederhana bentuknya, sehingga hasil yang akan kita cari itu lebih gampang gitu. Nah, coba perhatikan di sini. Setelah kita ubah bentuknya tadi, ini bisa kita sederhanakan. Coba perhatikan di sini. Di sini ada min setengah, kemudian ada plus setengah. Nah, ini bisa habis. Kemudian ada min 1 per 3 dengan 1/3, itu juga habis. Kemudian min 1/4 dengan 1/4 itu akan habis. Min 1/5 ini akan habis dengan angka yang berikutnya. Kemudian plus 1 per 48 ini akan habis dengan bilangan yang sebelumnya. Kemudian min 1 per 49 itu akan habis dengan 1 per 49. Jadi sisanya itu hanya pecahan di awal dan pengurangan dengan pecahan yang ada di akhir. Makanya dari itu, kalau bentuk soalnya seperti ini, itu bisa kita gunakan pola
ini. Jadi 1/1 dikurang 1/50 itu tinggal kita samakan penyebutnya sama-sama 50, dimana angka yang di atas dari penyebutnya itu menjadi 50 kurang 1 sehingga hasilnya adalah 49/50. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini sama seperti soal yang pertama tadi polanya, dimana yang di atasnya itu 1 semuanya dan yang di bawahnya itu perkaliannya selalu beruntun. Berarti pengerjaannya yang bisa kita lakukan adalah 1/100 ini kita kurang dengan 1/500, dimana hasilnya adalah 4/500. Nah, kenapa langsung bisa dapat 4/500? Itu langsung saja samakan penyebutnya, bagi dengan 100 dikali 1, kemudian kurang 1. Nah, seperti ini. 1/100 dikurang 1/500 itu sama dengan 5 dikurang 1/500. Nah, karena 500 ini adalah penyama penyebutnya. Kemudian 5 kurang 1 itu adalah 4/500. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut ke nomor yang ketiga. Nah, nomor 3 ini ada sedikit perbedaannya dengan nomor yang 1 dan 2 tadi. Walaupun di sini pembilangnya sama-sama 1, penyebutnya itu beruntun nilai angka perkaliannya, tetapi coba lihat di bagian akhir pada pecahan. Nah, bagian akhir pada pecahan ini tidak ada pengali yang lainnya ya, cukup 1/107 saja. Nah, malah soal yang seperti ini lebih gampang dari soal yang sebelumnya, dimana jawabannya itu adalah 103. Kita tinggal mengambil bagian depan pecahannya. Loh, kok bisa seperti itu? Nah, konsep dasarnya itu, coba kita lihat soalnya. Nah, 1/103 kali 104 ini kan bisa kita sederhanakan atau kita ubah bentuknya seperti bentuk contoh soal 1 dan 2 tadi, dimana itu akan berubah menjadi 1/103 dikurang 104. Nah, 1/104 dikali 105 itu bisa diubah menjadi ini. Nah, 104 dikurang dengan 1/105. Nah, 1/105 kali 6 ini bisa diubah bentuknya seperti ini. Kemudian 1/106 kali 107 itu bisa diubah menjadi ini, dan 107 itu yang 1/107 itu langsung kita masukkan 1/107. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan karena ada plus minus, dimana min 104 itu akan habis dengan 1/104, kemudian yang ini habis dengan yang ini. Min 1/106 itu akan habis dengan 1/106. Nah, ini juga habis. Jadi yang tersisa itu hanya apa? Hanya pecahan bagian awalnya saja. Jadi jawabannya adalah 103. Oke, kita ke soal yang keempat. Nah, soal yang keempat ini sama seperti soal sebelumnya, soal yang nomor 3 tadi. Berarti jawabannya apa? Oke, jawabannya adalah 1/201. Jadi jawabannya adalah yang D. Kira-kira dari penjelasan pengerjaan penjumlahan pada pecahan dengan waktu 5 detik yang tadi, apakah semuanya sudah paham? Oke, kalau semuanya sudah paham, coba kerjakan latihan dari 2 soal ini. Jangan lupa dijawab soalnya dan tinggalkan jawabannya di kolom komentar. Oke. Sekian materi kita hari ini. Jangan lupa di like, share video ini, komen materi apa lagi yang akan dibahas. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.